konsepnya yang akan kita pelajari adalah pengertian PPOK itu sendiri, kemudian nanti manifestasi klinis, patofisiologi, penata laksanaan, dan komplikasinya. Wait for a moment. The next slide cannot be. Kenapa kok kita belajar tentang PPOK? Kita tahu sekarang masyarakat di Indonesia maupun di dunia itu penyebab kematian yang terbanyak kalau dulu itu masih penyakit menular. Jadi seperti TBC, malaria, kemudian juga penyakit menular lainnya seperti hepatitis gitu. Tetapi pada masa sekarang ini banyak masyarakat atau orang-orang meninggal itu karena penyakit yang tidak menular atau yang disebut dengan non-communicable disease. Ini termasuk salah satunya adalah PPOK. Jadi atau penyakit jantung, penyakit ginjal seperti itu. Nah, karena PPOK salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui secara persis apa sih PPOK itu. Sudah tadi ya topik-topik yang akan kita bahas atau hal-hal yang akan kita bahas. Baik, kita mulai dari definisi. Saya kira teman-teman masih ingat semua apa itu definisi dari PPOK. Di sini saya menampilkan beberapa definisi dari PPOK itu. Nah, ada berwarna-warni. Nah, warna-warni ini ada maksudnya ya teman-teman ya. Supaya kita mudah untuk mengingatnya. Jadi penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK itu merupakan istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit. Tadi saya bilang tidak berdiri sendiri. Jadi sekelompok penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara. Itu menurut si Chris gitu ya. Nah, di satu sisi yang lain, kalau teman-teman lihat definisi yang lain, ada kesamaan. Adalah penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran udara. Kalau kita lihat hambatan aliran udara, ini sama dengan peningkatan resistensi terhadap aliran udara ya. Disalurkan di nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Jadi ingat bahwa orang yang terkena PPOK, kalau dia sembuh, itu paru-paru yang terkena tidak sepenuhnya reversibel atau tidak sepenuhnya bisa kembali secara utuh. Definisi lain adalah PPOK itu suatu gangguan kronik yang progresif. Tahu progresif itu berkelanjutan. Jadi dia pelan tapi pasti atau dia akan berkembang penyakit tersebut. Gangguan kronik progresif lambat yang dicirikan oleh obstruktif aliran udara. Jadi ada obstruksi aliran udara yang bisa ditunjukkan dengan penurunan FEV1. Jadi force expiration volume pada detik pertama dan rasio FEV1 dengan vital capacity yang tidak berubah secara bermakna setelah beberapa bulan. Itu tadi beberapa definisi dan kita lihat menurut si ini ya, NIS 2004, ini sepertinya bisa kita lihat semua definisi di atas di definisi ini. Jadi PPOK dicirikan oleh obstruksi aliran udara. Jadi ada obstruksi, diingat itu. Nah, obstruksi aliran udara biasanya progresif, tidak sepenuhnya reversibel, dan tidak berubah secara bermakna setelah beberapa bulan. Nah, dikatakan bahwa merokok secara dominan menyebabkan penyakit. Teman-teman semua, bronkitis kronik ini, emfisema paru, dan asma bronkial itu membentuk satu kesatuan yang disebut tadi chronic obstructive pulmonary disease. Nah, seringkali pada PPOK ini yang ada adalah penyakit bronkitis kronik dan emfisema paru. Sedangkan asma bisa ada pada pasien tersebut, tetapi yang sering bersamaan adalah kedua penyakit di atas. Kalau misalnya pasiennya hanya menunjukkan gejala-gejala bronkitis kronik yang murni, itu bisa saja terjadi, tetapi pasien tidak dikatakan menderita PPOK. Kalau dilihat dari manifestasi klinis,
Dan kemudian nanti kita akan lihat selain manifestasi klinis, tentu ada pemeriksaan penunjang lain untuk menentukan apakah pasien ini terkena COPD atau PPOK atau dia murni dari salah satu penyakit tersebut. Kita akan mencoba untuk melihat satu persatu. Tadi definisi dari PPOK. Karena dikatakan ada 3 penyakit yang menyertai orang yang terkena PPOK, kita melihat pada bronkitis kronik. Nah, apa itu bronkitis kronik? Itu merupakan suatu gangguan klinis yang ditandai oleh pembentukan mukus yang berlebihan. Jadi sangat khas pada pasien ini, yaitu terjadi pembentukan mukus yang berlebihan dalam bronkus dan bermanifestasi sebagai batuk kronik dan pembentukan sputum selama sedikitnya 3 bulan dalam setahun. Ini sekurang-kurangnya dalam 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau pasiennya batuk kronik tapi hanya sebulan atau beberapa hari dan tidak diikuti oleh tahun berikutnya, kemungkinan dia tidak terkena bronkitis kronik. Sputum yang terbentuk ini dapat mukoid atau mukopurulen. Kita lihat di sini definisi bronkitis kronik dicantumkan adalah manifestasi klinis. Nanti teman-teman bisa lihat definisi dari emfisema. Dia akan mengatakan bahwa tidak dari manifestasi klinis, tetapi dari patologi anatomi. Patologi utama pada bronkitis kronik adalah hipertrofi kelenjar mukosa bronkus. Kita tahu kelenjar mukosa bronkus berfungsi untuk menghasilkan mukosa dan peningkatan jumlah dan ukuran sel-sel goblet. Sel-sel goblet ini juga berfungsi untuk memproduksi mukus yang melapisi sel-sel dalam saluran pernapasan kita. Namun jika terjadi hipertrofi, maka kelenjar mukosa mukus dan juga terjadi peningkatan jumlah sel-sel goblet dengan infiltrasi sel-sel radang dan edema mukosa bronkus. Karena kalau terdapat bertambah ukuran dan jumlah dari sel goblet, maka produksi mukus juga akan bertambah, sehingga menyebabkan infiltrasi sel-sel radang. Pembentukan mukus yang meningkat ini mengakibatkan gejala yang khas, yaitu batuk produktif. Batuk kronik disertai peningkatan sekresi mukus, ini akan menyebabkan kerusakan bronkiolus dan dindingnya akan melebar. Sedangkan emfisema, ini yang tadi saya katakan, kalau teman-teman lihat pada bronkitis kronik, sangat jelas dikatakan bahwa akan terjadi batuk yang produktif dan juga batuk produktif dan juga pembentukan mukus yang berlebihan serta batuk yang diderita oleh pasien selama 3 bulan dan dalam 2 tahun berturut-turut. Sedangkan pada emfisema merupakan suatu perubahan anatomis parenkim paru yang ditandai oleh pembesaran alveolus dan ductus alveolaris yang tidak normal serta destruksi dinding alveolar. Jadi ada kerusakan pada dinding alveolar dan juga ada perubahan anatomis parenkim paru yang ditandai pembesaran alveolus dan ductus alveolaris. Masih ingat kan ya? Harus membayangkan dalam pikirannya masing-masing bagaimana bentuk paru-paru kita dan di mana letak alveolus dan ductus alveolaris tersebut. Kita tahu alveolus itu adalah tempat pertukaran oksigen dan CO2 gitu ya. Nah, kalau terjadi pembesaran atau kerusakan pada dindingnya, apa yang bisa terjadi pada pasien tersebut? Jadi emfisema dibagi menurut bentuknya, jadi asinus tergantung dari asinus yang terserang. Ada 2 bentuk yang paling penting yang sehubungan dengan COPD ini, yaitu emfisema centrilobular atau CLA, centrilobular emfisema, dan emfisema panlobular. Nanti kita lihat gambarnya.
Pada yang sentrilobular, ini menyerang bronchiolus respiratoris dan ductus alveolaris. Jadi dinding-dinding mulai berlubang, dibayangkan dinding-dinding dari alveolus itu mulai berlubang, membesar, bergabung, dan akhirnya menjadi satu ruang sewaktu dinding-dinding mengalami integrasi. Ini mengenai separuh-paruh. Dan lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan pada wanita, biasanya berhubungan dengan bronkitis kronik, dan jarang ditemukan pada yang tidak merokok. Sedangkan emfisema panlobular, ini alveolus yang terletak distal dari bronchiolus terminalis, mengalami pembesaran serta kerusakan secara merata. Jadi mengenai bagian asinus yang sentral maupun perifer. Jadi seluruh paru itu terkena. Bersamaan dengan penyakit yang makin parah, semua komponen asinus sedikit demi sedikit menghilang hingga akhirnya tinggal beberapa lembar saja, jaringan saja, yang biasanya berupa pembuluh-pembuluh. Ini mempunyai gambaran khas, yaitu tersebar merata di seluruh paru. Ini teman-teman kalau melihat paru, sebagian dari jaringan paru kita, ini yang di atas adalah yang normal, di mana letak alveolarnya, alveolus atau alveolar ini ya, ductus alveolusnya di sini, ini alveolus kita, kemudian ada septumnya, ini adalah respiratory bronchitis. Nah, pada apa yang terjadi pada pasien dengan emfisema? Tadi saya katakan ada yang sentrilobular emfisema dan ada yang panasinar emfisema atau panlobular. Kalau dia masih sentrilobular, jadi yang terkena sebagian, yaitu yang terkena adalah bronkus respiratorisnya dan juga ductus ada yang terkena. Jadi masih sebagian paru-paru yang terkena. Sedangkan pada panasinar emfisema atau panlobular, semua sudah terkena. Di sini teman-teman melihat alveolusnya tidak ada lagi sekat. Jadi semua sudah membesar dan melebar, begitu ya. Padahal kita tahu ketika dia normal begini baru terjadi pertukaran oksigen dan CO2 dengan di darah dan jaringan. Kalau sudah rusak seperti ini, maka udara akan mengalami terjebak di dalam alveolus itu sendiri. Kalau kita bandingkan emfisema dengan bronkitis kronik, tadi kita sudah lihat dari definisinya sangat khas antara emfisema dan bronkitis. Kalau ini adalah paru yang normal, teman-teman melihat di sini bronkus dalam kondisi normal, bronkus dan bronchiolusnya, sehingga ventilasi udara ini kan lebar gitu ya, dan juga bronkusnya dalam keadaan baik. Pada bronkitis kronis, teman-teman melihat di sini terjadi increase mukosa. Jadi adanya peningkatan mukosa dan juga adanya perubahan dari inflamasi pada struktur bronkusnya ini. Terjadi hipertrofi bronkus, ya tadi ya. Terjadi hipertrofi bronkus dan juga peningkatan sekresi mukosa. Sedangkan pada emfisema yang terkena adalah bagian ductus alveolus dan juga alveolarnya. Jadi terjadi kerusakan dan pembesaran pada dinding-dinding alveolus dan alveolus itu sendiri. Yang harusnya normal seperti ini menjadi seperti ini dan bisa mengenai sebagian atau seluruh dari paru-paru atau paru-paru pasien. Ini tentang asma bronkial. Kita lihat kembali definisi dari asma bronkial. Itu merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh hipersensitivitas. Teman-teman bisa melihat lagi sangat berbeda antara kedua penyakit tadi. Jadi ada hipersensitivitas cabang trakeobronkial terhadap berbagai jenis rangsangan dan keadaan. Jadi ini bermanifestasi sebagai penyempitan jalan nafas secara periodik dan reversibel akibat bronkospasmi. Jadi sangat sering ya pasien datang dengan sesak. Nah, karena mengalami, kalau pasien asma itu dia mengalami bronkospasmi dan bisa ada kemungkinan reversibel. Perubahan patologis yang menyebabkan obstruksi jalan nafas terjadi pada bronkus dan bronchiolus. Penyempitan jalan nafas disebabkan oleh bronkospasme, ada edema mukosa dan hipersekresi mukus yang terlihat.
Sering kita dengar bahwa orang ini stres sehingga dia sesak atau terkena asma. Itu kalau kita lihat dari kategori asma itu ada 3, yaitu asma ekstrinsik, ini adalah atau asma alergik yang dikatakan asma alergik, atau asma intrinsik idiopatik bawaan, dan juga ada yang menderita kedua-duanya atau asma campuran. Untuk asma ekstrinsik atau alergi, ini biasanya muncul pada masa kanak-kanak dengan keluarga yang memiliki riwayat penyakit seperti kayak fever, eksim, dermatitis, dan asma. Jadi individu ini peka terhadap alergan, biasanya protein dalam bentuk serbuk sari yang dihirup. Bulu halus binatang, ini lasin ya kita dengar ya. Jadi kalau orang asma itu dia akan sangat menderita ketika terpapar atau menghirup dari bulu-bulu binatang. Spora jamur, debu, dan serat kain atau terhadap makanan seperti susu atau coklat. Jadi ada yang alergi seperti itu. Sedangkan asma intrinsik atau idiopatik ini yang bawaan ini ya. Sering tidak ditemukan faktor-faktor pencetus yang jelas. Jadi dia non-spesifik seperti flu biasa pada saat latihan fisik atau emosi dapat memicu serangan asma. Kalau dia sifatnya idiopatik biasanya muncul pada usia 40 tahun, tetapi kalau dia alergi itu biasa muncul di masa kanak-kanak. Nah, pada orang yang menderita asma, makin sering serangan dan makin lama atau makin hebat, itu akan berlanjut bisa menjadi bronkitis kronik dan kadang-kadang juga menjadi emfisema. Sedangkan yang campuran, ini dia menderita dua-dua, jadi baik ekstrinsik maupun yang intrinsik. Jadi sebagian besar pasien yang asma, khususnya yang intrinsik ini akan berlanjut menjadi bentuk campuran. Sedangkan kalau anak-anak dia menderita asma alergik atau ekstrinsik, ini sering sembuh sempurna saat mereka dewasa. Ini manifestasi klinis. Kalau teman-teman lihat di sini, manifestasi klinisnya adalah sangat mudah dikenali. Setelah terpajan alergen, penyebab atau faktor pencetus segera akan timbul sesak atau dyspnea. Pasien merasa tercekik dan harus berdiri atau duduk dan berusaha penuh mengerahkan tenaga untuk bernafas. Jadi kita tahu persis, kalau orang asma itu dia tidak akan bisa tenang atau dia bisa tiduran seperti itu, dia akan berusaha untuk bernafas dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk duduk atau berdiri. Jadi kesulitan utama pada orang asma itu terletak pada saat ekspirasi. Kalau dilihat patologi yang terkena pada pasien asma ini adalah di percabangan tracheobronchial, melebar dan memanjang saat inspirasi, tetapi ketika mereka melakukan ekspirasi, udara sulit keluar karena bronkiolus sempit dan mengalami edema dan juga terisi mukus. Udara terperangkap pada bagian distal tempat penyumbatan sehingga terjadi hiperinflasi progresif pada paru. Ini biasanya sangat khas ya, timbul mengi ekspirasi memanjang saat pasien berusaha memaksakan udara keluar atau saat ekspirasi. Serangan ini berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam, diikuti batuk produktif dengan sputum yang berwarna hitam. Itu tadi yang PPOK. Kalau teman-teman lihat di sini patofisiologi dari asma yang tadi ya, ini kita melihat patofisiologi dari PPOK. Jadi penyakit paru obstruktif kronik, apa sih sebenarnya yang terjadi? Tadi dikatakan bahwa merokok itu adalah penyebab utama. Tentunya ada penyebab-penyebab lain atau faktor resiko lain seperti polusi udara itu atau zat iritan lain. Kalau dulu kita kenal orang-orang bekerja di tambang batu bara, nah itu ya debunya juga beresiko. Juga kayu, kebakaran hutan itu juga bisa menyebabkan pasien terkena PPOK. Apa yang terjadi ketika seseorang merokok atau terkena zat iritan, menghirup zat iritan, ini akan mengakibatkan iritasi. Jadi ada iritasi pada mukosa bronkus. Kalau peradangannya atau iritasinya ini
langsung lama, ini akan menyebabkan inflamasi yang kronis pada saluran nafas. Teman-teman tahu jika ada inflamasi atau radang, itu akan mempengaruhi banyak hal. Kalau ada inflamasi dalam saluran nafas kita atau pada bronkus kita, maka silia yang ada di sana, silia yang melapisi bronkus ini akan mengalami kelumpuhan atau disfungsional. Kita tahu fungsi silia adalah dia akan menyaring udara yang kotor atau zat-zat yang kotor agar kita dapat menghirup udara yang bersih dan juga akan menghangatkan udara tersebut di dalam saluran pernapasan. Kalau silianya lumpuh akibat dari zat iritan, maka seperti tadi produksi mukus akan meningkat, penumpukan mukus dan sulit dikeluarkan dari saluran nafas, maka akan terjadi edema jalinan dan obstruksi jalan nafas. Nah, manifestasi klinis yang dapat kita lihat adalah sesak nafas pada pasien. Selain itu, kalau ada terjadi inflamasi, maka akan terjadi perubahan reseptor muskarinik. Jadi asetilkolinnya meningkat. Kita tahu asetilkolin ini adalah mediator pada saraf parasimpatis. Kalau ini meningkat, asetilkolin meningkat, maka akan menyebabkan spasmo otot polos. Spasmo otot polos mempengaruhi produksi mukus yang meningkat juga. Jadi, sama jalannya kalau sudah terjadi penumpukan mukus dikeluarkan dari saluran nafas, maka ada edema jaringan, obstruksi jalan nafas, dan juga polusi. Hal lain yang dapat terjadi akibat dari inflamasi adalah kerusakan struktur penunjang di paru. Jadi hilangnya elastisitas saluran udara dan kolapsnya alveolus. Kolaps ya, jadi maka ventilasi akan berkurang dan udara terperangkap di dalam paru atau alveolus yang menyebabkan terjadinya pada pasien PPOK ini hipoksemia. Jadi oksigen dalam darah menurun, tekanan oksigen menurun dan hiperkapnia karena terjadi peningkatan CO2 dalam sistem pernapasan itu di dalam alveolus. Ini manifestasi klinis yang bisa kita lihat pada pasien dengan COPD. Ada wheezing, ada pursuit breathing, jadi dia bernapas seperti mencucu gitu ya, seperti itu. Kemudian ada batuk yang kronik, ada barrel chest, jadi di mana dadanya berbentuk seperti tong, ada sesak, dyspnoe, dan prolonged expiratory time. Biasanya waktu untuk ekspirasinya memanjang. Kuku-kukunya juga ditemukan ada digital cloud. Juga isi cepat untuk lelah, gitu ya. Kemudian infeksi berulang pada saluran nafas, menggunakan otot-otot bantu nafas, dan juga ini tadi yang saya katakan pada pasien asma dia tidak akan bisa lama-lama untuk berposisi yang rendah, dia akan mencari posisi duduk atau berdiri. Kalau ini adalah bisa nanti pada komplikasi. Jadi pasien juga akan tampak terus. Klasifikasi PPOK bisa kita lihat dari gejala klinis dan juga dari pemeriksaan spirometri alpha. Jadi untuk yang PPOK ringan dikatakan gejala klinisnya adalah dengan atau tanpa dahak, dengan atau tanpa produksi sputum, sesak nafas timbul saat aktivitas. Ini untuk menentukan gejala PPOK saja. Tetapi untuk menentukan klasifikasinya kita lihat dari PPP-nya atau volume ekspirasi paksa dalam 1 detik itu lebih dari 80%. Itu masih masuk yang ringan. Ya. Atau kurang dari 70% untuk rasio volume ekspirasi paksa dengan kapasitas ucap. Sedangkan untuk PPOK sedang itu gejala klinisnya seperti ini, jadi dengan atau tanpa dahak, dengan atau tanpa produksi sputum, sesak napas timbul saat aktivitas, tapi dari hasil spirometrinya, PEP-nya setelah 1 detik, jadi ketika kita minta pasien untuk ekspirasi secara paksa, dalam 1 detik itu kurang dari 70%. Sedangkan untuk PPOK berat, ini gejala klinisnya, sesak napas timbul bila berjalan 100 meter,
atau setelah beberapa menit dan sesak bila mandi atau berpakaian. Sertai komplikasi payah jantung kanan atau gagal pulmonale ya. Dari spirometrinya teman-teman akan melihat VEP dalam 1 detik pertama itu adalah kurang dari 70% atau VEP-nya bisa dari lebih dari 30% tetapi dengan gagal napasnya. Pengobatannya apa teman-teman? Tentu kita melihat dari penyebabnya tadi ya. Jadi pengobatan utama untuk bronkitis kronis dan emfisema adalah melalui tindakan-tindakan untuk menghilangkan obstruksi saluran nafas. Pertama tentu berhenti merokok, menghindari bentuk polusi udara atau alergan yang dapat memperberat gejala, dan mengobati infeksi pernapasan. Hidrasi yang memadai untuk mengencerkan sekret pada bronkus, ekspektoran dan bronchodilator untuk meredakan spasmo atau polos, obat-obat simptomatik seperti albuterol, alin, dan sakit. Ya. Saya kira di rumah sakit teman-teman lebih banyak melihat dokter-dokter memilih obat yang mana untuk pasien dengan PPOK. Pemberian suplemen oksigen kepada pasien COPD yang mengalami hipoksia yang terlalu. Pengobatan asma ini pemberian bronchodilator, menghindari alergan yang sudah dikenal. Kalau sudah tahu saya alergi apa, itu dihindari. Seperti tadi kita lihat asma itu alerginya terhadap apa. Ya. Kadang-kadang diberikan juga kortikosteroid. Untuk komplikasi teman-teman kita bisa melihat kalau orang asma tidak dapat tertangani asmanya, maka dia bisa jatuh pada status asmatis. Dan untuk PPOK yang lain, ini komplikasi bisa kor pulmonal atau gagal jantung kanan. Ini diakibatkan oleh resistensi pembuluh darah paru yang menyebabkan tekanan pada sisi kanan jantung, sehingga terjadi hipertrofi dan kegagalan ventrikel kanan. Komplikasi yang lain adalah polisitemia, jadi tadi jelas ya, jumlah oksigen semakin rendah. Tubuh kita pasti akan mencoba untuk menyeimbangkan. Untuk menyeimbangkan dengan kebutuhan terjadi, maka terjadi peningkatan jumlah sel darah merah. Maka kalau jumlah sel darah merah sangat meningkat, terjadi viskositas darah meningkat, darah sulit untuk dipompa ke dalam jaringan dan mengurangi pengiriman. Komplikasi lain jelas pada emfisema dapat terjadi pneumotoraks ya. Gula pada emfisema dapat pecah dan udara yang terdapat dalam gula tersebut bisa masuk ke dalam rongga pleural. Kemudian eksaserbasi, jadi produksi sputum yang berlebihan ini memudahkan bakteri untuk tumbuh dan terjadi infeksi yang berulang. Kita sebagai perawat tentu harus tahu dalam melakukan pengkajian. Jadi pengkajiannya sama, ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ini meliputi fototoraks, dan juga spirometri, untuk pemeriksaan lab lain ada ya. Pemeriksaan fisik dan fototoraks ini untuk menentukan apakah pasien ini kena PPOK atau tidak. Sedangkan pemeriksaan fisik, fototoraks ditambah dengan spirometri ini untuk melihat fungsi faal paru, ini kita dapat derajat dari PPOK. Anamnesis yang teman-teman dapat lakukan adalah bisa menanyakan bagaimana batuknya pasien, apakah sudah 3 bulan dan dalam 2 tahun berturut-turut, ada sesak nafas atau tidak, dada terasa sesak, nyeri dan produksi sumur. Nah, faktor resiko juga bisa ditanyakan, usia sering terkena adalah usia pertengahan, karena merokok biasanya kan usia pertengahan ya. Kemudian riwayat pajanan, mungkin ada asap rokok, polusi udara, dan polusi di tempat kerja. Pemeriksaan fisik seperti biasa ada inspeksi. Ya, pada inspeksi bisa dilihat bentuk dada pada chest atau dada spiritual. Terdapat cara bernapas bersulip breathing, jadi seperti orang meniup. Terlihat penggunaan dan hipertrofi ya, jadi penggunaan otot-otot bantu napas. Pada perkusi didapatkan hipersonor, dan pada auskultasi suara napas vesikuler melemah atau normal, ekspirasi bisa memanjang dan timbul kalau dengerin keluar juga mengi ya, itu suara memanjang yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Bronki bunyi diskontinus singkat yang meletup-letup yang terdengar pada fase inspirasi maupun ekspirasi. Tapi ini memang bukan gejala khas.
dapat muncul pada pasien dengan PPOK. Sedangkan pada palpasi akan ditemukan kremitus yang melemah dan selak lidah yang terlihat. Pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan radiologi hidrofototoraks, dapatkan paru hiperinflasi, diafragma mendatar. Ada spirometri tadi fungsi paru ya untuk melihat vital capacity dan juga volume ekspirasi paksa dalam 1 detik pertama. Laboratorium darah rutin, timbulnya polisitemia menunjukkan telah terjadinya hipoksia kronik dan juga analisa gas darah perlu dilakukan. Mikrobiologis putum ini untuk menentukan pilihan antibiotik. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya pakai selain yang ada di sini, ada beberapa cuma tadi saya sempat. Jadi itu gambaran tentang konsep medis dari pasien dengan PPOK atau COPD. Ya. Visual ya. Oke, teman-teman, demikian konsep medis yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau klarifikasi atau apa saja dari teman-teman, baik yang ada di NH maupun yang ada di kelas. Sini ya. Oh ini ya semua ya. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Terlalu cepat tadi ya. Oke, teman-teman, kalau tadi suaranya terputus-putus, materi akan saya upload di e-learning ya. Mau menanyakan perbedaan dahak dengan sputum pada gejala tadi. Dahak dan sputum. Jadi dahak itu sputum ya, untuk bahasa medis kita sebutnya sputum, tetapi kalau kita ke pasien, ya kita katakan bahwa berdahak nggak Pak? Dahaknya warnanya putih ataukah kecoklat-coklatan ya? Kalau putih, oh pasiennya asma mungkin. Kalau misalnya tadi saya katakan pada PPOK bisa muncul dahak atau sputumnya itu berwarna mukopurulen ya. Jadi seperti purulen seperti kuning